Ada fase dalam hidup ketika kamu mulai sadar bahwa tidak semua orang akan melihat nilai dirimu. Tidak peduli seberapa tulus usahamu, seberapa keras perjuanganmu, atau seberapa besar niat baikmu, akan selalu ada orang yang memandangmu sebelah mata. Mereka meremehkanmu bukan karena mereka benar-benar tahu siapa dirimu, tetapi karena mereka hanya menilai dari apa yang terlihat di permukaan. Mereka melihat keadaanmu hari ini, lalu menganggap itulah keseluruhan dirimu. Mereka melihat kegagalanmu sekali, lalu menyimpulkan bahwa kamu memang tidak akan pernah berhasil. Dan yang paling menyakitkan, kadang orang yang meremehkan itu justru orang yang pernah dekat denganmu. Di titik itu banyak orang mulai kehilangan dirinya sendiri. Mereka berubah menjadi seseorang yang terobsesi untuk membuktikan bahwa orang lain salah. Hidupnya tidak lagi dipenuhi ketenangan, tetapi dipenuhi dorongan untuk diakui. Semua yang dilakukan mulai memiliki motif tersembunyi. Aku harus berhasil supaya mereka menyesal. Aku harus menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Aku harus membuat mereka sadar bahwa mereka salah menilaiku. Dan tanpa disadari, hidup yang seharusnya berjalan untuk pertumbuhan diri berubah menjadi panggung pembuktian. Stoikisme memandang keadaan ini dengan sangat berbeda. Para filsuf Stoik percaya bahwa penghinaan, penolakan, atau diremehkan bukanlah penentu nilai seseorang. Nilai manusia tidak berubah hanya karena opini orang lain berubah. Emas tetap emas, meskipun dilempar ke lumpur. Matahari tetap bersinar meskipun ada orang yang menutup matanya, dan dirimu tetap memiliki nilai meskipun ada orang yang gagal melihatnya. Masalah terbesar bukan ketika orang meremehkanmu. Masalah sebenarnya dimulai ketika kamu ikut mempercayai penilaian mereka. Ketika hinaan mereka masuk ke dalam kepalamu dan perlahan menjadi suara batinmu sendiri. Saat itulah kamu mulai meragukan kemampuanmu, mempertanyakan harga dirimu, dan merasa harus bekerja mati-matian hanya untuk layak dihargai. Padahal orang Stoik memahami satu hal penting, opini manusia berada di luar kendalimu. Kamu tidak bisa memaksa semua orang menghormatimu. Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana mereka menilaimu. Bahkan jika kamu sudah berbuat baik, tetap akan ada yang salah paham. Bahkan jika kamu berhasil, tetap akan ada yang iri. Bahkan jika kamu diam, tetap akan ada yang membicarakanmu. Jadi jika hidupmu terus bergantung pada bagaimana orang lain melihatmu, kamu akan hidup dalam kelelahan tanpa akhir. Ada ketenangan besar ketika seseorang mulai berhenti menjadikan pengakuan sebagai kebutuhan utama. Dia tidak lagi merasa harus menjelaskan dirinya kepada semua orang. Dia tidak sibuk meluruskan semua kesalahpahaman. Dia tidak memaksa orang lain untuk percaya pada potensinya. Dia hanya fokus berjalan, fokus memperbaiki diri, fokus bertumbuh secara nyata. Karena dia sadar orang yang benar-benar kuat tidak menghabiskan hidupnya untuk mencari validasi. Seringkali orang yang meremehkanmu sebenarnya tidak mengenalmu sedalam itu. Mereka hanya melihat potongan kecil dari hidupmu lalu merasa sudah memahami semuanya. Mereka tidak melihat malam-malam ketika kamu berjuang sendirian. Mereka tidak melihat ketakutan yang kamu lawan setiap hari. Mereka tidak tahu seberapa sering kamu jatuh lalu memaksa dirimu bangkit lagi. Tapi anehnya, manusia sering terlalu mudah percaya pada penilaian orang yang bahkan tidak memahami keseluruhan ceritanya. Stoikisme mengajarkan bahwa kehormatan sejati lahir dari karakter, bukan dari pengakuan publik. Bukan soal berapa banyak orang yang memuji dirimu, tetapi apakah kamu tetap memiliki integritas saat tidak ada yang melihat. Bukanlah soal seberapa banyak orang menganggapmu hebatnya, tetapi apakah kamu tetap disiplin ketika hidup sedang berat. Karena pada akhirnya manusia yang kuat bukan manusia yang berhasil membuat semua orang kagum. Manusia yang kuat adalah manusia yang tidak kehilangan dirinya sendiri meskipun diremehkan. Dan ironisnya, ketika kamu berhenti sibuk membuktikan diri, justru disitulah kekuatanmu mulai muncul. Kamu menjadi lebih tenang, lebih fokus, tidak mudah terpancing. Energimu tidak lagi habis untuk mencari pengakuan, tetapi digunakan untuk membangun kualitas diri. Kamu mulai sadar bahwa hidup bukan tentang memenangkan penilaian manusia, melainkan memenangkan dirimu sendiri. Akan selalu ada orang yang salah menilaimu. Itu tidak bisa dihindari. Tapi hidupmu terlalu berharga jika dihabiskan hanya untuk mengejar persetujuan mereka.
Karena orang yang terus membutuhkan pengakuan akan mudah dikendalikan oleh hinaan. Sedangkan orang yang mengenal nilai dirinya sendiri tetap tenang bahkan ketika diremehkan. Jadi ketika suatu hari ada yang memandangmu rendah, jangan buru-buru marah, jangan panik ingin membuktikan sesuatu, jangan sampai harga dirimu ditentukan oleh mulut manusia yang bahkan belum tentu memahami hidupnya sendiri. Tetap berjalan, tetap berkembang, tetap kuat dalam diam. Karena nilai dirimu tidak berkurang hanya karena seseorang gagal melihat cahaya dalam dirimu. Ada alasan mengapa banyak orang terlihat lelah secara emosional. Bukan karena hidup mereka terlalu berat, tetapi karena terlalu banyak energi habis untuk membuktikan diri kepada orang lain. Mereka ingin terlihat berhasil di depan orang yang meragukan mereka. Mereka ingin dianggap hebat oleh orang yang pernah, tidak semua hal harus dijawab. Tidak semua hinaan harus dibalas. Dan tidak semua orang layak mendapatkan reaksimu. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahan dengan itu. Ketika diremehkan, mereka ingin segera membela diri. Ketika disalahpahami, mereka ingin langsung menjelaskan panjang lebar. Ketika dihina, mereka merasa harus membalas agar tidak dianggap lemah. Seolah-olah harga diri mereka bergantung pada kemampuan memenangkan setiap pertentangan. Padahal dalam stoikisme, kemampuan untuk tetap tenang justru dianggap sebagai salah satu bentuk kekuatan tertinggi. Bukan karena orang stoik takut melawan, tetapi karena mereka memahami bahwa tidak semua perang layak diperjuangkan. Ada pertengkaran yang hanya menguras energi, ada perdebatan yang tidak akan mengubah apapun, dan ada orang-orang yang memang tidak datang untuk memahami, melainkan hanya ingin memancing emosimu. Masalahnya, banyak orang mengira diam adalah kelemahan. Mereka berpikir jika seseorang tidak membalas hinaan, berarti ia kalah. Jika seseorang tidak menjelaskan dirinya, berarti ia tidak punya keberanian. Padahal seringkali yang paling sulit bukan membalas, tetapi menahan diri. Reaksi emosional itu mudah. Siapapun bisa marah, siapapun bisa berteriak, siapapun bisa menyerang balik ketika terluka. Tetapi tetap tenang saat diprovokasi membutuhkan penguasaan diri yang tidak dimiliki. Banyak orang. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia yang tidak mampu mengendalikan emosinya akan mudah dikendalikan oleh orang lain. Ketika seseorang bisa membuatmu marah sesuka hati, sebenarnya ia sedang memegang kendali atas dirimu. Ia tidak perlu menyentuh hidupmu secara langsung. Ia hanya perlu memancing emosimu, lalu kamu menghancurkan ketenanganmu sendiri. Itulah sebabnya orang stoik sangat menjaga respons mereka. Mereka memahami bahwa kedamaian batin terlalu mahal untuk ditukar dengan perdebatan yang tidak penting. Mereka tidak merasa harus menang dalam setiap opini. Mereka tidak merasa wajib menjelaskan diri kepada semua orang. Karena mereka sadar, semakin banyak seseorang bereaksi terhadap hal-hal kecil, semakin terlihat rapuh dirinya. Ada kekuatan besar dalam diam. Diam bukan berarti tidak punya jawaban. Kadang seseorang diam justru karena ia tahu terlalu banyak. Ia sadar bahwa beberapa orang tidak benar-benar ingin mendengar penjelasan. Mereka hanya ingin melihatmu terpancing. Dan ketika kamu bereaksi berlebihan, mereka merasa menang. Banyak konflik dalam hidup sebenarnya membesar bukan karena masalahnya besar, tetapi karena ego manusia terlalu ingin membuktikan dirinya benar. Dua orang saling melukai hanya karena tidak ada yang mau menahan emosi. Dua pihak terus bertengkar hanya karena masing-masing merasa harus menang. Padahal seringkali ketenangan jauh lebih bernilai daripada kemenangan sesaat. Lihatlah orang yang benar-benar kuat secara mental. Mereka tidak mudah terseret dalam drama. Mereka tidak sibuk membela citra diri di depan semua orang. Mereka tidak panik ketika difitnah. Bukan karena mereka tidak punya perasaan, tetapi karena mereka memahami satu hal penting. Waktu dan tindakan jauh lebih kuat daripada penjelasan emosional. Diam juga mengajarkan kedewasaan. Saat kamu berhenti bereaksi terhadap semua hal, kamu mulai melihat hidup dengan lebih jernih. Kamu sadar bahwa sebagian besar hinaan hanyalah suara sementara. Sebagian besar provokasi hanyalah ujian emosi. Dan sebagian besar orang yang menyerangmu sebenarnya sedang berperang dengan dirinya sendiri. Orang yang damai tidak merasa perlu berisik. Ia tidak haus pembenaran. Ia tidak sibuk menunjukkan bahwa dirinya lebih baik. Semakin matang seseorang, semakin selektif ia menggunakan energinya.
karena ia tahu perhatian adalah sesuatu yang mahal. Dan tidak semua orang pantas mendapatkannya. Ironisnya, justru orang yang mampu diam seringkali terlihat paling kuat. Kehadirannya terasa tenang, tetapi sulit digoyahkan. Ia tidak mudah ditebak emosinya, ia tidak mudah dipancing, dan itu membuatnya memiliki kendali besar atas dirinya sendiri. Sementara banyak orang di luar sana kehilangan ketenangan hanya karena satu komentar buruk. Stoikisme tidak mengajarkanmu menjadi dingin tanpa perasaan. Stoikisme mengajarkanmu untuk tidak menjadi budak emosi sesaat. Ada perbedaan besar antara tenang dan lemah. Orang lemah bereaksi terhadap segalanya. Orang kuat memilih reaksinya dengan sadar. Jadi ketika suatu hari seseorang mencoba merendahkanmu, memprovokasimu, atau membuatmu marah, ingatlah ini. Kamu tidak harus menjawab semuanya. Tidak semua serangan layak mendapatkan perhatianmu. Kadang respons paling kuat bukanlah kata-kata panjang atau kemarahan besar. Kadang kekuatan terbesar justru terlihat ketika kamu tetap tenang, tetap berjalan, dan tidak membiarkan siapapun mencuri kedamaian batinmu. Banyak orang terlihat bekerja keras, tetapi sebenarnya mereka tidak sedang membangun diri. Mereka sedang membangun citra. Mereka ingin terlihat berhasil, terlihat hebat, terlihat lebih unggul dari orang lain. Akibatnya, hidup mereka dipenuhi kelelahan yang aneh. Bukan lelah karena bertumbuh, tetapi lelah karena terus memikirkan bagaimana cara mendapatkan pengakuan. Mereka tidak menikmati proses. Mereka hanya menikmati tepuk tangan. Mereka tidak benar-benar jatuh cinta pada perkembangan diri, tetapi jatuh cinta pada validasi yang datang setelahnya. Dan ketika pengakuan itu tidak datang, semangat mereka perlahan runtuh. Mereka mulai merasa usahanya sia-sia hanya karena tidak diperhatikan. Inilah salah satu jebakan, salah satu sumber kelelahan terbesar dalam hidup adalah keinginan untuk dimengerti oleh semua orang. Banyak manusia menderita bukan karena jalannya terlalu berat, tetapi karena mereka terus berharap setiap orang memahami alasan di balik pilihan hidupnya. Mereka ingin orang lain mengerti perjuangannya, mengerti pengorbanannya, mengerti luka yang disembunyikannya, dan ketika itu tidak terjadi, mereka merasa kecewa, marah, bahkan merasa sendirian. Padahal kenyataannya, tidak semua orang akan pernah benar-benar memahami perjalananmu. Dan stoikisme mengajarkan bahwa itu bukan sesuatu yang harus ditangisi. Manusia hanya melihat sebagian kecil dari hidupmu. Mereka melihat hasil luar tanpa mengetahui perang batin yang kamu lewati. Mereka melihatmu diam, lalu menganggapmu lemah. Mereka melihatmu lambat, lalu menganggapmu gagal. Mereka melihatmu berubah, lalu mengira kamu sombong. Padahal mereka tidak pernah ada di dalam kepalamu saat kamu berusaha bertahan dari hari-hari yang berat. Itulah sebabnya hidup akan terasa sangat melelahkan jika kamu terus mencoba menjelaskan dirimu kepada semua orang. Karena sekeras apapun kamu menjelaskan, selalu akan ada orang yang tetap salah paham. Selalu ada yang menilai berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Dan semakin kamu memaksa semua orang untuk mengerti, semakin kamu kehilangan ketenanganmu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa pemahaman orang lain berada di luar kendalimu. Kamu tidak bisa mengatur bagaimana mereka memandang hidupmu. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk memahami luka yang tidak pernah mereka rasakan. Dan kamu tidak bisa membuat semua orang melihat hatimu dengan cara yang sama. Banyak orang menghabiskan hidupnya untuk mencari pembenaran. Mereka ingin semua orang tahu bahwa mereka sebenarnya baik. Mereka ingin menjelaskan bahwa mereka punya alasan atas setiap keputusan. Mereka ingin membersihkan semua kesalahpahaman. Tetapi semakin seseorang terobsesi untuk dimengerti, semakin hidupnya bergantung pada penerimaan orang lain. Orang stoik memilih jalan yang berbeda. Mereka menerima bahwa hidup tidak selalu akan membuatmu terlihat benar di mata semua orang. Kadang kamu melakukan hal yang tepat tetapi tetap disalahpahami. Kadang kamu memilih menjaga jarak demi kesehatan mentalmu, tetapi orang lain menyebutmu berubah. Kadang kamu diam untuk menjaga kedamaian, tetapi orang lain menganggapmu dingin, dan itu tidak apa-apa karena kedewasaan dimulai ketika kamu berhenti memaksa semua orang memahami dirimu. Kamu mulai sadar bahwa tidak semua orang memiliki kapasitas untuk melihat hidupmu secara utuh. Sebagian orang hanya melihat dari permukaan, sebagian lagi menilai berdasarkan pengalaman pribadinya sendiri, dan sebagian memang memilih untuk salah,
Paham karena itu lebih mudah bagi mereka. Ada ketenangan besar ketika seseorang berhenti menjelaskan dirinya secara berlebihan. Ia tidak lagi panik saat dinilai buruk. Ia tidak lagi sibuk membela semua tuduhan. Ia tidak merasa harus membersihkan citranya di hadapan semua orang. Karena ia sadar, hidupnya terlalu berharga untuk dihabiskan mengejar pemahaman manusia. Bukan berarti orang stoik menjadi dingin atau tidak peduli sama sekali. Mereka tetap menghargai hubungan yang tulus. Mereka tetap menghormati orang lain. Tetapi mereka tidak menggantungkan kedamaian batinnya pada apakah semua orang setuju dengan dirinya atau tidak. Dan semakin dewasa seseorang, semakin ia sadar bahwa sebagian perjalanan memang harus ditempuh sendirian. Tidak semua orang akan memahami mengapa kamu memilih berubah. Tidak semua orang akan mengerti mengapa kamu meninggalkan lingkungan tertentu. Tidak semua orang akan mendukung keputusan yang membuatmu bertumbuh. Kadang justru saat kamu mulai berkembang, orang-orang yang terbiasa melihatmu kecil merasa tidak nyaman. Itulah mengapa kamu harus berhenti terlalu haus dimengerti. Karena orang yang terus membutuhkan pemahaman dari semua orang akan mudah terluka oleh penolakan. Sedangkan orang yang mengenal dirinya sendiri tetap bisa berjalan meski tidak dipahami. Lihatlah alam. Matahari tidak berhenti bersinar hanya karena ada orang yang mengeluh kepanasan. Laut tidak berhenti bergerak hanya karena ada yang takut ombak. Mereka tetap menjadi dirinya sendiri tanpa sibuk meminta semua makhluk memahami keberadaannya. Begitu juga dirimu. Tidak semua orang harus mengerti perjalananmu agar hidupmu tetap bernilai. Tidak semua orang harus percaya pada pilihanmu agar langkahmu tetap benar. Selama kamu tahu alasanmu, selama hatimu masih jujur, dan selama tindakanmu tidak merusak dirimu sendiri maupun orang lain, kamu tidak perlu menghabiskan hidup untuk mencari persetujuan semua orang. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang memastikan semua orang memahami siapa dirimu. Hidup adalah tentang tetap berjalan meski disalahpahami, tetap tenang meski diremehkan, dan tetap setia pada pertumbuhanmu sendiri, walaupun tidak semua orang mampu melihat makna dari perjalanan yang sedang kamu tempuh. Ada banyak orang yang terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya sangat rapuh di dalam. Mereka tersenyum ketika dipuji, penuh semangat ketika dihargai, merasa percaya diri ketika diterima. Namun begitu kritik datang, mereka runtuh. Begitu diremehkan, mereka kehilangan arah. Begitu tidak dianggap, mereka mulai meragukan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, seluruh harga dirinya ternyata berdiri di atas sesuatu yang sangat tidak stabil. Pendapat manusia, inilah salah satu jebakan paling halus dalam hidup. Ketika seseorang mulai menjadikan pujian sebagai sumber nilai dirinya, ia sebenarnya sedang menyerahkan ketenangan batinnya kepada orang lain. Ia mungkin tidak menyadarinya, tetapi emosinya perlahan dikendalikan oleh bagaimana dunia memperlakukannya. Jika dipuji, ia merasa berharga. Jika diabaikan, ia merasa tidak berarti. Jika dikagumi, ia merasa kuat. Jika diremehkan, ia merasa hancur. Stoikisme melihat keadaan ini sebagai bentuk ketergantungan emosi. Ada dorongan alami dalam diri manusia ketika diremehkan, ingin membalas. Ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak serendah yang orang lain kira, ingin membuat mereka menyesal karena pernah memandang rendah. Dan karena dorongan itu, banyak orang akhirnya bereaksi dengan emosi. Mereka marah, membela diri secara berlebihan, menyerang balik, atau sibuk menjelaskan siapa dirinya kepada semua orang. Padahal semakin emosional seseorang saat diremehkan, semakin terlihat bahwa penghinaan itu berhasil melukai batinnya. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ketika orang lain merendahkanmu, jangan balas dengan ledakan emosi. Balas dengan kualitas dirimu, balas dengan pertumbuhanmu, balas dengan kemampuanmu mengendalikan diri. Karena emosi yang meledak-ledak mungkin memberi kepuasan sesaat, tetapi tidak pernah benar-benar meningkatkan nilai dirimu. Banyak orang berpikir kemenangan terjadi ketika mereka berhasil membungkam lawannya dengan kata-kata. Tetapi orang stoik memahami bahwa kemenangan sejati terjadi ketika kamu tetap bertumbuh tanpa kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Lihatlah bagaimana kebanyakan manusia bereaksi ketika terluka. Mereka langsung ingin membuktikan sesuatu. Mereka ingin terlihat lebih hebat. Mereka ingin menang debat. Mereka ingin lawannya merasa kalah. Dan karena terlalu dikuasai emosi, mereka sering membuat keputusan yang justru merugikan dirinya sendiri. Saat marah, manusia mudah kehilangan kejernihan. Kata-kata keluar tanpa kendali.
Tindakan dilakukan tanpa pertimbangan. Ego mengambil alih akal sehat. Itulah mengapa stoikisme sangat menekankan penguasaan diri. Karena orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya akan mudah menghancurkan hidupnya sendiri hanya demi memuaskan amarah sesaat. Orang yang benar-benar kuat tidak sibuk membalas hinaan dengan keributan. Ia terlalu fokus memperbaiki kualitas hidupnya. Ketika diragukan, ia belajar lebih keras. Ketika diremehkan, ia membangun dirinya lebih dalam. Ketika ditolak, ia memperkuat mentalnya. Energinya tidak dihabiskan untuk perang kata-kata, tetapi untuk pertumbuhan yang nyata. Dan ironisnya, respons seperti itulah yang paling sulit dilawan. Karena emosi bisa dibalas dengan emosi, kemarahan bisa dibalas dengan kemarahan. Tetapi kualitas diri yang terus berkembang akan berbicara dengan sendirinya seiring waktu. Orang mungkin bisa menertawakanmu hari ini, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan hasil dari disiplinmu selamanya. Stoikisme mengajarkan bahwa tindakan jauh lebih kuat daripada pembelaan diri yang panjang. Kamu tidak perlu meyakinkan semua orang tentang siapa dirimu. Waktu dan kualitas hidupmu akan melakukannya secara perlahan. Dan orang yang terlalu sibuk menyerangmu seringkali justru berhenti berkembang karena energinya habis untuk memperhatikan hidup orang lain. Ada kedewasaan besar ketika seseorang mulai berhenti bereaksi terhadap setiap hinaan. Ia tidak lagi merasa perlu membalas semuanya. Ia sadar bahwa tidak semua serangan membutuhkan jawaban. Kadang respons terbaik adalah diam sambil terus memperkuat diri. Karena pada akhirnya, manusia akan lebih menghormati hasil nyata daripada penjelasan emosional. Lihatlah gunung. Ia tidak berteriak untuk membuktikan bahwa dirinya tinggi. Ia hanya berdiri kokoh. Laut tidak marah ketika orang meragukan kedalamannya. Ia tetap tenang dengan kekuatannya sendiri. Alam tidak sibuk mencari pengakuan, tetapi keberadaannya tetap dihormati. Begitu juga manusia yang matang secara mental. Ia tidak mudah terpancing untuk membuktikan dirinya lewat amarah. Ia memahami bahwa kualitas sejati tidak membutuhkan banyak suara. Semakin kuat seseorang, semakin tenang reaksinya. Bukan berarti stoikisme melarangmu merasa marah. Kamu tetap manusia. Kamu tetap bisa terluka. Tetapi orang stoik tidak membiarkan emosinya mengambil alih arah hidupnya. Mereka merasakan emosi tanpa menjadi budaknya. Karena banyak orang menghancurkan masa depannya hanya demi memuaskan ego sesaat. Mereka kehilangan hubungan, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan dirinya sendiri hanya karena tidak mampu menahan dorongan untuk bereaksi. Sementara orang yang mampu mengendalikan emosinya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Ia bisa berpikir jernih di bawah tekanan. Ia tidak mudah diprovokasi. Ia tidak membiarkan hinaan menentukan tindakannya, dan itu membuatnya jauh lebih sulit dikalahkan. Jadi ketika suatu hari ada yang meremehkanmu, jangan terburu-buru membalas dengan kemarahan. Jangan habiskan energimu untuk menjelaskan siapa dirimu kepada orang yang memang ingin salah paham. Gunakan rasa sakit itu untuk memperkuat dirimu. Gunakan keraguan mereka sebagai bahan bakar pertumbuhanmu. Biarkan kualitas hidupmu yang berbicara. Biarkan disiplinmu yang menjawab. Biarkan ketenanganmu membuat mereka bingung. Karena orang yang membalas dengan emosi mungkin terlihat kuat sesaat. Tetapi orang yang membalas dengan kualitas akan dihormati jauh lebih lama. Tidak ada manusia yang suka diremehkan. Tidak ada yang benar-benar nyaman, dipandang rendah, diabaikan, atau dianggap tidak mampu. Saat itu terjadi, ada sesuatu di dalam diri yang terasa tertusuk. Ego memberontak, emosi mulai bergerak, pikiran dipenuhi keinginan untuk membuktikan diri. Dan bagi banyak orang, pengalaman diremehkan menjadi luka yang terus dibawa sepanjang hidupnya. Tetapi stoikisme melihat pengalaman itu dari sudut yang sangat berbeda. Bagi orang stoik, diremehkan bukan hanya rasa sakit, itu juga latihan mental. Karena justru di saat seseorang dipandang rendah, karakter aslinya mulai terlihat. Saat dihina, apakah ia langsung kehilangan kendali? Saat diragukan, apakah ia mulai meragukan dirinya sendiri? Saat dianggap tidak berharga, apa kebanyakan manusia kalah bukan karena mereka lemah secara kemampuan, tetapi karena mereka lemah secara emosi. Mereka kehilangan arah saat marah. Mereka membuat keputusan buruk saat terluka. Mereka menghancurkan dirinya sendiri karena tidak mampu mengendalikan pikirannya ketika tekanan datang. Dan itulah mengapa dalam stoikisme, ketenangan bukan dianggap kelembutan biasa, melainkan bentuk kekuatan yang sangat besar.
Orang yang tenang sulit dikalahkan karena ia tidak mudah kehilangan dirinya sendiri. Saat orang lain panik, ia tetap berpikir jernih. Saat orang lain sibuk bereaksi, ia memilih memahami situasi. Saat orang lain terpancing emosi, ia tetap mengendalikan responsnya. Dan kemampuan seperti itu jauh lebih langka daripada kecerdasan atau bakat. Banyak orang terlihat kuat ketika keadaan sedang baik. Mereka percaya diri saat dipuji, berani saat didukung, dan tenang saat semuanya berjalan sesuai keinginan. Tetapi, karakter asli manusia biasanya terlihat ketika hidup mulai menekan. Saat diremehkan, saat gagal, saat dihina, saat keadaan tidak berjalan seperti harapan. Di titik itulah sebagian besar manusia mulai runtuh. Mereka menjadi emosional, mereka kehilangan kontrol, mereka membiarkan amarah menguasai tindakan mereka. Dan tanpa sadar, lawan terbesar mereka sebenarnya bukan situasi di luar, tetapi kekacauan di dalam dirinya sendiri. Stoikisme sejak lama mengajarkan bahwa orang yang tidak mampu menguasai dirinya akan mudah dikuasai oleh dunia luar. Sedikit hinaan bisa merusak harinya, sedikit penolakan bisa menghancurkan semangatnya, sedikit kritik bisa membuatnya kehilangan arah. Hidup seperti itu membuat seseorang sangat mudah digoyahkan. Tetapi orang yang tenang memiliki fondasi yang berbeda. Ketenangannya bukan karena hidupnya selalu mudah. Justru seringkali ketenangan itu lahir setelah melewati banyak tekanan. Setelah terlalu sering kecewa, terlalu sering diremehkan, terlalu sering menghadapi realita yang keras. Ia belajar bahwa emosi yang tidak terkendali hanya memperburuk keadaan. Ia belajar bahwa kepanikan tidak pernah membuat masalah lebih ringan. Dan ia belajar bahwa kekuatan terbesar manusia adalah kemampuan tetap stabil ketika dunia di sekelilingnya kacau. Orang yang tenang tidak berarti tidak punya rasa takut. Mereka tetap bisa sedih, tetap bisa terluka, tetap bisa kecewa, tetapi mereka tidak membiarkan emosi sesaat mengambil alih seluruh hidupnya. Mereka mampu berhenti sejenak sebelum bereaksi, mampu berpikir sebelum bertindak. Dan kemampuan sederhana itu membuat mereka jauh lebih sulit dihancurkan. Lihatlah alam. Laut yang dangkal mudah berisik ketika terkena angin kecil, tetapi laut yang dalam tetap tenang meski badai datang. Begitu juga manusia. Semakin dangkal penguasaan dirinya, semakin mudah emosinya meledak. Tetapi semakin dalam mental seseorang, semakin sulit keadaan luar mengguncangnya. Ironisnya, dunia sering salah menilai ketenangan. Orang yang tenang dianggap lemah karena tidak banyak bereaksi. Padahal justru seringkali mereka memiliki kendali terbesar atas dirinya sendiri. Mereka tidak mudah diprovokasi. Mereka tidak terburu-buru membuktikan sesuatu. Mereka tidak haus memenangkan setiap pertengkaran, dan itu membuat mereka memiliki kekuatan psikologis yang besar. Karena orang yang emosinya stabil sulit dimanipulasi. Orang lain tidak bisa dengan mudah membuatnya marah, tidak bisa mengendalikan tindakannya lewat hinaan, tidak bisa memancingnya mengambil keputusan bodoh. Ia tetap berjalan sesuai prinsipnya, bukan sesuai tekanan sesaat. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian batin adalah benteng terkuat manusia. Saat seseorang memiliki ketenangan di dalam dirinya, dunia luar kehilangan banyak kuasa untuk menghancurkannya. Ia tidak terlalu mabuk pujian dan tidak terlalu hancur oleh hinaan. Ia tidak terlalu tinggi saat berhasil dan tidak terlalu runtuh saat gagal. Dan kestabilan seperti itu membuat seseorang sangat kuat dalam jangka panjang. Banyak orang mungkin bisa menang sesaat dengan emosi besar, amarah besar, atau suara yang keras, tetapi mereka sering cepat habis, cepat lelah, cepat kehilangan arah. Sementara orang yang tenang bergerak lebih stabil. Ia tidak membuang energinya untuk hal-hal yang tidak penting. Fokusnya tetap jernih, langkahnya tetap terarah. Itulah sebabnya orang yang tenang seringkali terlihat biasa di awal, tetapi sulit dikalahkan seiring waktu. Karena ketenangan memberi kemampuan untuk bertahan lebih lama daripada kebanyakan orang. Dan dalam hidup, kemampuan bertahan sering lebih penting daripada kemampuan berlari cepat sesaat. Jadi ketika hidup mulai menekanmu, jangan buru-buru panik, jangan langsung bereaksi terhadap semua hal. Belajarlah tetap tenang meski keadaan tidak sesuai harapan. Karena dunia bisa mengambil banyak hal darimu, tetapi selama kamu masih mampu mengendalikan dirimu sendiri, kamu belum benar-benar kalah. Dan orang yang tetap tenang di tengah tekanan,
seringkali menjadi orang yang paling sulit dihancurkan. Ada masa dalam hidup ketika seseorang sangat haus pengakuan. Ia ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dianggap penting. Semua yang dilakukan terasa harus dilihat orang lain agar memiliki makna. Ketika diapresiasi, ia merasa hidupnya bernilai. Ketika diabaikan, ia merasa kecil. Dan tanpa sadar, seluruh emosinya perlahan bergantung pada bagaimana dunia memperlakukannya. Ia bekerja keras, tetapi bukan untuk kedamaian dirinya. Ia berusaha menjadi lebih baik, tetapi diam-diam berharap semua orang melihat perubahan itu. Ia ingin berhasil bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi agar orang-orang yang pernah meremehkannya merasa menyesal. Hidupnya dipenuhi dorongan untuk membuktikan sesuatu, dan itu melelahkan, karena manusia yang hidup dari pengakuan tidak akan pernah benar-benar